Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehan Sandika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hak pelayaran dan aktivitas kenelayanan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencapai sekitar 3,25 juta kilometer kubik. Dengan wilayah laut yang seluas ini, Indonesia memiliki hak pelayaran yang diatur oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Hak pelayaran ini termasuk hak lintas damai, hak lintas laut kepulauan, dan hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hal ini diatur dalam UNCLOS dan hukum laut PBB. Selain itu, hak pelayaran Indonesia memiliki peraturan mengenai aktivitas kenelayanan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti izin penangkapan ikan, zona penangkapan ikan, dan metode penangkapan yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan keberlanjutannya aktivitas kenelayanan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Setelah itu untuk mendukung para nelayan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti bantuan alat tangkap ikan yang lebih modern dan ramah lingkungan, serta pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, ada juga upaya pemerintah untuk memberdayakan perempuan di sektor perikanan yang seringkali memiliki peran penting namun tidak diperhatikan. Dalam hal pengelolaan sumber daya laut, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam kerjasama regional dan internasional, misalnya melalui organisasi seperti ASEAN dan Indian Ocean Rim Association atau IORA. Indonesia berusaha untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan laut bersama negara-negara tetangga. Berdasarkan adapun hak pelayaran berdasarkan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, bila melakukan transportasi pelayaran dalam melayani kebutuhan masyarakat karena laut merupakan penghubung antar pulau, sebab kita terdiri dari pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Setelah itu ada dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 hingga 2025. Dapat melakukan pengembangan industri kekuatan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi perhubungan laut. Setelah itu industri maritim, sektor perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan laut, dan jasa kelautan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, dan yang memiliki kepentingan nasional. Setelah itu ada dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di mana berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah ketika mendapat masalah ketika berlayar baik di perairan Indonesia maupun kita berlayar di laut perairan Indonesia, di luar laut perairan Indonesia. Salah satu undang-undang yang mengatur kenelayanan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Undang-undang ini mengatur aspek-aspek seperti perizinan, zonasi, penangkapan ikan, serta hak dan kewajiban nelayan. Misalnya, setiap nelayan wajib memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan, yang mana bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi jumlah tangkapan agar tidak melebihi kapasitas ekosistem di laut. Peraturan ini juga menetapkan zonasi yang membedakan area perikanan untuk nelayan kecil dan zonasi untuk perikanan nelayan yang besar, sehingga mencegah konflik dan memastikan bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara adil. Setelah itu ada hak-hak nelayan dalam berbagai zona maritim yang diatur dalam hukum laut Indonesia. Yang pertama ada perairan, pedalaman, dan laut teritorial.
Nelayan lokal memiliki hak eksklusif untuk menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya laut lainnya di perairan pedalaman dan laut teritorial. Setelah itu tuh ada nelayan tradisional yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut mendapatkan perlindungan untuk melanjutkan aktivitas mereka. Setelah itu tuh ada di zona tambahan. Dalam zona tambahan, Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengawasan, kontrol, dan penegakan hukum guna mencegah pelanggaran peraturan imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan perikanan. Setelah itu tuh ada di zona ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif. Nelayan Indonesia juga berhak menangkap ikan di ZEE sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk perizinan dan pembatasan kuota penangkapan ikan tersebut. Setelah itu, Indonesia memiliki hak untuk mengatur aktivitas kapal asing yang ingin beroperasi di ZEE, termasuk pemberian izin dan penetapan aturan operasional. Setelah itu tuh ada di landasan kontinen. Indonesia berhak mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawah di landasan kontinen. Nelayan memiliki hak untuk menangkap spesies tertentu yang hidup di dasar laut di landasan kontinen sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Setelah itu ada kawasan konversi laut. Dalam kawasan konversi laut, hak-hak nelayan dapat dibatasi atau diatur lebih ketat untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di laut. Setelah itu tuh nelayan juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi seperti mengikuti program pelatihan dan kegiatan pemantauan lingkungan yang diadakan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Saya telah memaparkan materi dari hak pelayaran dan aktivitas kenelayanan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.